Halo semuanya, di video ini akan dijelaskan mengenai materi garis selidik. Materi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul program linier. Nah, pada program linier yang sudah kalian pelajari kemarin, digunakan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Kebetulan kemarin contohnya nilai maksimum atau minimum itu selalu berada di titik potong ya. Jadi kalian harus mencari eliminasi maupun menggunakan substitusi. Pertanyaannya sekarang, apakah nilai maksimum atau minimum itu selalu disebabkan oleh titik yang merupakan perpotongan dua garis? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak contoh berikut ini. Jadi di sini ada model matematika dari program linier yang terdiri dari fungsi objektif dan pembatasan. Di sini fungsi objektifnya adalah kasus untuk maksimum atau memaksimalkan nilai Z dengan 4 buah pembatasan. Nah, kalau kalian sudah memiliki model matematika, maka langkah selanjutnya adalah menggambar DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Kita gambar sumbu Y dan sumbu X-nya. Kemudian, masih ingat ya caranya? Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 6. Kalian gambar titik 0,6. Lalu, jika Y-nya yang sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Kemudian kalian hubungkan dua titik potong ini dengan sebuah garis. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, titik potongnya adalah 0,3 dan juga 6,0. Hubungkan juga dengan garis. Kemudian pembatasan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, kemudian kalian menentukan DHP dengan cara diarsir. Agar mengarsirnya mudah atau menentukan DHP-nya mudah, arsirlah ke arah yang berlawanan, sehingga DHP nanti merupakan daerah yang bersih. Jadi DHP-nya di tengah ya, yang berbentuk segi 4. Setelah DHP-nya terbentuk, kalian menguji titik-titik kritis atau titik-titik pojoknya. Di sini ada 4 titik pojok, yaitu A, B, C, D, di mana titik yang belum diketahui jelas angkanya merupakan titik C. Sehingga kita mencari nilai eksak dari titik C menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Seperti ini. Karena koefisien dari variabel X dan Y belum ada yang sama, maka kita samakan dulu, yaitu yang atas kita kalikan 1, yang persamaan bawah kita kalikan 3. Hasilnya yang atas tentu saja tetap karena dikali 1, lalu yang bawah hasilnya adalah 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Karena nilai koefisien X sudah sama, maka kita bisa mengeliminasi variabel X, sehingga yang tersisa hanya variabel Y, yaitu 5Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12/5. Nah, ini bilangannya pecahan ya. Meskipun pecahan, kalian harus tetap semangat. Kita cari nilai X-nya dengan cara substitusi ke dalam persamaan. X ditambah 2 dikali 12/5 sama dengan 6. X sama dengan 6/5. Nanti kalian bisa coret-coret sendiri, ini hasilnya 6/5. Nah, setelah kita mendapatkan semua titiknya, maka kita menguji semua titik tersebut ke dalam fungsi objektif. Seperti ini, jadi titiknya didaftar, lalu disubstitusikan ke dalam fungsi Z ya, di mana titik A nilainya adalah 0, titik B nilainya adalah 8, titik C nilainya 36/5, titik D nilainya adalah 3. Nah, setelah kita menguji titik, kita pilih
titik mana yang menyebabkan fungsinya maksimum? Ternyata titik yang menyebabkan fungsinya maksimum adalah titik B, yaitu nilai Z-nya 8. Kenapa bukan yang ini? 36/5 itu 7, ya, 7,2 gitu. Jadi masih lebih besar 8. Nah, kalian bayangkan di sini ya. Kalian sudah susah-susah mencari nilai C dengan eliminasi dan substitusi. Mana bilangannya kadang pecahan gitu ya. Pecahan lalu mengoperasikan pecahan, kemudian mensubstitusikan pecahan. Setelah didapatkan nilainya, ternyata ujung-ujungnya tidak dipilih. Nah, berbekal dari sini, dapat disimpulkan bahwa ternyata titik yang menyebabkan suatu fungsi itu menjadi maksimum atau minimum, ternyata tidak selalu titik potongnya. Seperti contohnya soal ini ya, ternyata yang menyebabkan maksimum justru titik B. Tuh, tahu gitu kan nggak usah susah-susah cari titik C, toh ujung-ujungnya tidak terpakai. Nah, maka dari itu ada metode lain selain kita menguji satu persatu titiknya seperti ini, jadi diuji ya percobaan baru kita memilih, kita ada metode satu lagi yang dinamakan garis selidik. Nah, garis selidik digunakan untuk mencari titik mana yang menyebabkan fungsi objektifnya optimum. Optimum itu dapat maksimum atau minimum ya, tergantung kasus program linearnya. Nah, jadi misalnya tadi ada 4 titik kritis. Dari 4 titik kritis itu dapat diselidiki. Namanya juga diselidiki. Jadi dinamakan garis selidik. Jadi kita tahu pasti di antara A, B, C, D itu titik yang mana yang pasti menyebabkan fungsinya maksimum. Misalnya ternyata yang menyebabkan maksimum itu titik B. Ya udah, kita tidak perlu mencari ini titik C. Jadi step yang ini bisa dihilangkan gitu. Karena kita sudah menyelidiki ternyata titik B-nya yang menyebabkan titik B-nya yang menyebabkan optimum. Seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat dulu di sini. Garis selidik itu diperoleh dari fungsi objektif. Jadi ini keduanya saling berhubungan ya, saling berhubungan erat. Jadi misalnya ada fungsi objektif, biasanya dinyatakan dengan Z sama dengan AX plus BY, di mana A sama B-nya itu bilangan ya. Jadi variabelnya ada 2, X dan Y. Nah, fungsi objektif itu kalian mengganti Z-nya dengan bilangan K. Nah, ini namanya garis selidik. Kalau Z-nya sudah kalian ganti dengan angka, dinamakan garis selidik. Tetapi, bilangannya ini tidak sembarangan dipilih, melainkan pilihlah K sama dengan A kali B. Gitu. Contohnya seperti ini. Misalnya, kita punya fungsi objektif Z sama dengan 4X ditambah 2Y. Nah, kita akan membuat garis selidik. Berarti 4X ditambah 2Y sama dengan 8. 8 dari mana? Dari ini, A kali B ya. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, itu tentang garis selidik. Sekarang langkah-langkah penggunaan garis selidik. Kalau program linear yang kemarin ada 4 langkah ya. Yang ini hampir sama ya, hampir sama. Yang pertama, kalian menggambar di HP. Kemudian, selain menggambar di HP, kalian menggambar satu garis lagi, yaitu garis selidik. Ya. Nah, di sini ada 2 kasus. Ada maksimasi dan minimasi. Jika maksimasi, maka gambarlah garis yang sejajar dengan garis selidik tadi, di mana seluruh DHP berada di bawah atau sebelah kiri garis tersebut. Ya, jadi di sini yang tulisannya warna merah ini
sebagai kuncinya ya. Jika masih, maka DHP-nya harus berada di bawah atau sebelah kiri garis tersebut. Nah, jika minimasi, kebalikannya, DHP-nya ada di atas atau di sebelah kanan garis tersebut. Nah, agar lebih memahami, mari kita simak menggunakan gambar. Jadi soal yang tadi, kita gunakan metode garis selidik. Ini soalnya sama ya. Soalnya sama, bedanya kita buat garis selidiknya. Berdasarkan fungsi objektif, yaitu 4x ditambah y sama dengan 4. Nah, kemudian daerah himpunan penyelesaiannya masih sama ini, karena soalnya sama. Seperti ini, langsung aja. DHP-nya itu ada di sini, di dalam. Berbentuk segi 4. Nah, setelah menggambar DHP, gambar satu garis lagi, yaitu garis selidik. Ini digambar lagi. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 4. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya sama dengan 1. Gambar. Pakai warna yang lain, warna merah misalnya. Setelah itu, garis ini nanti akan kita geser. Ya, kita geser, menggesernya harus sejajar. Jadi kemiringannya harus sama. Kita geser kemana? Kita geser ke titik-titik. Ke titik-titik ini. Ke titik kritis ya, ke titik kritis. Dengan syarat apa? Kapan kita memilih titik dari 4 titik ini? Syaratnya jika maksimasi seluruh DHP berada di bawah atau di sebelah kiri garis selidik. Syaratnya itu. Kalau syaratnya dilanggar, maka kita tidak usah memilih titik tersebut. Nah, misalnya kita akan menggeser, kita mau menyelidiki titik potong ini. Titik potong ini mau dipilih nggak sih? Gitu. Kita geser garisnya hingga menyentuh titik potong ini. Tetapi menggesernya itu harus sejajar, seperti ini. Nah, sudah menyentuh, berhenti. Kemudian kalian lihat di sini DHP-nya yang berwarna biru ini ya, ternyata masih ada daerah yang berada di sebelah kanan. Ya, padahal syaratnya kalau maksimasi itu seluruh DHP berada di bawah atau di sebelah kiri. Lah, ini ada sedikit daerah yang berada di sebelah kanan. Maka titik tadi yang menyentuh tadi, titik potong ini yang dimaksud, berarti tidak usah kalian pilih, bukan yang kita pilih. Nah, kita selidiki lagi titik yang lain gitu ya. Masih ada 3 titik. 3 titik. Tapi kalau ini kan jelas nggak mungkin. Orang yang potong aja ini tidak, apalagi yang ini. Apalagi yang ini. Nah, kita geser ke titik ini. Kita geser. Nah, setelah digeser hingga menyentuh titik 2,0, ternyata kita lihat bahwa DHP-nya seluruhnya sudah berada di kiri dari garis selidik. Maka dapat disimpulkan bahwa titik 2,0 lah yang menyebabkan fungsinya menjadi maksimum. Nah, sehingga kita tidak usah mencari titik potong ini karena tidak akan terpakai, kita langsung saja mensubstitusikan titik 2,0 ke dalam fungsi Z, yaitu Z-nya sama dengan 8. 8 dari mana? 8 dari ini. Titiknya kan tadi 2,0. Nah, 4 kali 2 ditambah 0 kali Y. Gitu ya. Jadi Z-nya sama dengan 8. Nah, sekarang saya berikan contoh untuk kasus yang minimasi. Yang minimasi itu perbedaannya cuma tadi ya, di sebelah kanan atau atas nanti ya. Jadi ini ada model matematikanya. Z-nya 5x plus Y, kemudian pembatasannya ada 4. Kemudian kita buat garis selidik.
Ya, ingat dari fungsi objektif ini dibuat garis selidik, yaitu 5x plus Y sama dengan 5. Nah, kemudian kita gambarkan DHP-nya. Jika X-nya 0, Y-nya sama dengan 2. Jika Y-nya yang 0, X-nya sama dengan 2, lalu hubungkan pertidaksamaan yang kedua. Jika X-nya 0, Y-nya sama dengan 3. Jika Y-nya yang 0, X-nya sama dengan 1. Kita hubungkan. Dan BHP-nya berada di luar. Ini ya, berada di luar. Dan di sini ada 3 titik kritis. Ada 3 titik kritis. Kita gambarkan garis selidiknya dulu. Jika X-nya 0, Y-nya sama dengan 5. Jika Y-nya yang 0, X-nya sama dengan 1. Ini 1 udah ada ya. Tinggal dihubungkan 5 dengan 1. Seperti ini. Nah, kemudian kita geser menuju titik kritis ya. Titik kritisnya ini ada 3. 1, 2, 3. Yang 2,0 udah jelas nggak mungkin ini. Kenapa? Kalau kamu geser ke sini, udah jelas ada daerah yang berada di sebelah kiri. Padahal syaratnya kalau minimasi, DHP-nya harus ada di atas atau di kanan. Gitu. Nah, berarti kita geser ya. Kita geser di garis selidiknya ke arah kiri. Ke titik ini ya. Titik terdekat adalah titik potong. Kita lihat, geser. Menggesernya harus sejajar ya. Kemudian kita selidiki, ternyata dapat kita lihat ada sebagian daerah yang masih berada di sebelah kiri dari garis selidik. Sehingga titik ini bukanlah titik yang akan kita pilih. Nah, kita selidiki lagi titik satunya, titik 0,3. Nah, setelah kita gambar, ternyata bisa kita lihat bahwa seluruh DHP sudah berada di atas atau di sebelah kanan dari garis selidik. Gitu. Maka yang akan kita pilih adalah titik 0,3. Sehingga nilai Z-nya sama dengan 3. Oke, demikianlah video mengenai garis selidik yang merupakan metode lain dari penyelesaian program linier. Apabila kalian ada sesuatu yang belum jelas, dapat ditanyakan langsung baik di kolom komentar maupun menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.